udah, saya nyerah. Tolong, saya nyerah. Tolong nyerah. Konon cerita, salah satu sosok yang menyeramkan gedung Menara Saidah yang kini menjadi urban legend bagi masyarakat adalah sosok kuntilanak merah. Lama tak dihuni, sejak tahun 2009, menjadikan Menara Saidah dihuni oleh sosok yang dulunya merupakan korban kecelakaan kereta yang tidak jauh dari gedung Menara Saidah. Lalu mengapa gedung Menara Saidah tidak dihuni dan dibiarkan terbengkalai hingga menjadi sarang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata? Ikuti terus videonya. Gedung kosong yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan ini disebut-sebut mengalami kemiringan dan memiliki sejumlah cerita horor. Bagaimana tidak, gedung ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Kesan horor semakin terasa karena Menara Saidah mengusung arsitektur Romawi. Lalu di dalam gedung masih banyak ornamen patung Romawi yang ditinggalkan begitu saja. Kabarnya patung tersebut diimpor langsung dari Italia. Padahal, Menara Saidah memiliki akses yang strategis sebagai gedung perkantoran di Jakarta. Letaknya di Jalan MT Haryono memudahkan orang untuk bepergian ke Menara Saidah menggunakan mobil atau motor. Bagi yang ingin menggunakan transportasi umum, juga bisa menggunakan KRL Komuter Line karena dekat dari stasiun Cawang. Lantas, fakta menarik apa saja sih yang ada di Menara Saidah? Lalu kenapa Menara Saidah ditinggalkan pemiliknya bertahun-tahun dan dibiarkan begitu saja? Penasaran? Ikuti terus. Menara Saidah memiliki 28 lantai yang dibangun oleh kontraktor PT Hutama Karya selama 3 tahun, yakni dari tahun 1995-1998. Menariknya, saat itu gedung tersebut bernama Grasindo dan dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muryati Sudibyo. Baru di tahun 1995, Menara Saidah dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah untuk diserahkan kepada anak kelima Nyonya Saidah, Fajri Setiawan. Nah, usai dilelang, Menara Saidah dilakukan renovasi besar-besaran. Jumlah lantai yang awalnya 18 kini telah bertambah menjadi 28 lantai sampai sekarang. Asal-usul dinamakan Menara Saidah karena diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim yang merupakan ayah dari suami artis Inneke Koesherawati, yakni Fahmi Darmawansyah. Meski kini Menara Saidah kosong tak berpenghuni, bukan berarti gedung tersebut tidak pernah digunakan sama sekali. Ketika gedung masih dimiliki PT Mustika Ratu, beberapa tenan sudah mengisi gedung ini saat mulai operasional. Salah satunya adalah Kementerian Pembangunan Wilayah Timur Indonesia atau yang sekarang menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil PDT. Banyak isu yang tersebar di masyarakat kalau konstruksi Menara Saidah mengalami kemiringan beberapa derajat. Kabar simpang siur tersebut sempat membuat khawatir masyarakat yang tinggal di dekat Menara Saidah karena bisa saja gedung suatu saat roboh. Pada 2013 silam, pemerintah daerah Pemda DKI Jakarta membantah soal anggapan gedung Menara Saidah miring. Kala itu, Pemda memastikan tak ada masalah konstruksi pada bangunan Menara Saidah. Kepala Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan P2B DKI Jakarta saat itu, Putu Ngurah Indiana mengatakan tidak ada laporan cacatnya konstruksi untuk gedung berjumlah 28 lantai tersebut. Sebab suku Dinas Jakarta Selatan sempat melakukan kajian terhadap Menara Saidah dan tidak menemukan kegagalan konstruksi. Beberapa tahun lalu, Putu juga telah mengirimkan surat resmi kepada pemilik gedung untuk melakukan audit konstruksi. Sayangnya, belum ada jawaban dari pihak pemilik gedung kala itu. Senada dengan Putu, Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya saat itu, Ari Widiantoro menyebut kalau Menara Saidah miring itu hal yang tidak benar. Ari menjelaskan, secara teknis jika sebuah gedung yang awalnya tegak menjadi miring bakal menimbulkan suatu tekanan yang besar pada dinding bangunan. Nah, kalau Menara Saidah miring, seharusnya kaca-kaca di jendela akan pecah dan berhamburan. Selain itu, Ari mengatakan saat masa pembangunan di tahun 1995-1998 proses konstruksi Menara Saidah tidak mengalami kendala teknis. Bahkan hingga saat Menara Saidah diserah terimakan kepada perusahaan Mustika Ratu selaku pemilik awal gedung tersebut, secara teknis dan struktur gedung, Menara Saidah telah dibuat sesuai dengan kelayakan. Meski gedung Menara Saidah sudah tidak dihuni sampai belasan tahun, namun sampai sekarang masih menyimpan fakta-fakta yang menarik untuk dibahas. Nilai proyek untuk membangun Menara Saidah diperkirakan mencapai 50 miliar pada waktu itu. Angka yang cukup besar dengan nilai uang pada saat itu.
Dalam pengerjaannya, PT Hutama Karya (HK) menggandeng mitra perusahaan konstruksi swasta, yaitu Aji Satria, untuk menyelesaikan pembangunan Menara Saidah. Perseroan mengakui kalau proyek Menara Saidah merupakan pembangunan gedung pencakar langit pertama yang digarap oleh HK. Lama tak dihuni sejak tahun 2009, Menara Saidah kini menjadi urban legend bagi masyarakat Jakarta. Berbagai cerita mistis tentang Menara Saidah mulai bertebaran. Salah satu yang paling terkenal adalah sosok kuntilanak merah di lantai 3. Kala itu seorang paranormal bernama Daud mengatakan bahwa keberadaan kuntilanak merah di Menara Saidah benar adanya. Kata Daud, sosok kuntilanak itu merupakan salah satu korban kecelakaan kereta yang lokasinya tidak jauh dari Menara Saidah. Dulunya, lokasi Menara Saidah ini adalah kuburan. Jadi perempuan yang disebut kuntilanak merah itu adalah korban kecelakaan kereta yang dimakamkan di kuburan tersebut. Kenapa merah? Karena bajunya itu penuh bersimbah darah, ujar Daud saat itu. Tak hanya kuntilanak merah, di Menara Saidah terdapat juga koloni siluman yang tinggal di bagian dasar gedung. Daud menyebut koloni siluman tersebut dianggap sebagai sebuah bagian dari semacam pesugihan dari orang-orang yang menganggap Menara Saidah sebagai tempat keramat. Ada juga cerita horor lainnya tentang Menara Saidah yang beredar di masyarakat. Kala itu, seorang pengemudi ojek online mendapat pesanan yang lokasinya berada di Menara Saidah. Bahkan baru-baru ini sempat terjadi kecelakaan di depan Menara Saidah yang merenggut 2 korban jiwa. Sejumlah netizen mengaitkan kalau kecelakaan tersebut karena Menara Saidah angker dan gedung tersebut meminta tumbal. Namun hal itu dibantah oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan. Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan hal-hal mistis dengan peristiwa kecelakaan. Sempat beredar isu di masyarakat kalau tenant-tenant yang menempati Menara Saidah memilih keluar karena gedung mulai miring, padahal mereka memutuskan keluar karena manajemen gedung yang buruk. Saat itu, Menara Saidah dikelola oleh beberapa perusahaan berbeda namun masih di dalam satu bisnis Merial Group. Nah, karena banyaknya pihak yang ikut mengelola Menara Saidah, alhasil harga sewa gedung juga ikut melambung tinggi. Akhirnya di tahun 2009, banyak tenant yang mulai meninggalkan Menara Saidah karena manajemen yang buruk. Disebutkan bahwa tenant terakhir yang tercatat meninggalkan gedung adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk BNI. Letak Bank BNI berada di bagian bawah atau berdekatan dengan lobi Menara Saidah. Saat awal-awal Menara Saidah kosong, gedung ini seringkali didatangi oleh para calon pembeli. Jangan heran kalau Menara Saidah mampu menarik para calon pembeli, sebab letak gedung ini sangat strategis dan dilalui banyak transportasi umum. Sayangnya, pemilik Menara Saidah enggan menjual gedung bergaya Romawi tersebut. Disebutkan bahwa Menara Saidah sempat ditawar dengan banderol 16 miliar oleh calon investor yang berminat. Namun lagi-lagi, sang pemilik tidak mau menjual gedung tersebut. Konon cerita, beberapa kejadian mistis sering ditemukan di gedung ini. Di antaranya, yakni lampu yang menyala sendiri. Seperti kita tahu, bangunan ini memang sudah lama kosong, namun beberapa orang mengaku sempat melihat bahwa lampu di Menara Saidah Jakarta kerap menyala sendiri di beberapa lantai pada malam hari. Padahal, petugas keamanan menyatakan bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan. Penampakan perempuan berbaju merah juga menjadi salah satu kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta. Beberapa orang mengaku melihat adanya penampakan perempuan berbaju merah di salah satu lantai gedung. Ada pula cerita mengenai satpam yang bertemu dengan perempuan berbaju merah. Perempuan itu meminta satpam mengantarkannya ke lantai 14, namun tiba-tiba perempuan misterius itu menghilang begitu saja. Kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta lainnya yakni suara-suara misterius di basement gedung. Salah satunya cerita tentang orang-orang yang mendengar suara tangisan di dasar gedung. Itulah cerita seputar gedung Menara Saidah. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like dan subscribe untuk info video selanjutnya. Semoga bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyerah. Tolong nyerah. Terus sono datangnya 2 orang. 2 orang? Iya. Satu suara perempuan, satu suara laki. 2 sosok maksudnya? Iya, 2 sosok. Seperti apa? Kayak orang tapi serem kayak setan. So, mau ngelawan, mau nonjok, nggak berani nonjok.